Memangnya siapa? Siapa yang sudah meletakkan di meja ibu? Tunggu! Pak Polisi, tolong tangkap dia. Dia telah mengacaukan acara kami. Mari, ikut kami ke kantor. Abel! Abel percaya gue, Abel! Abel! Kamu masa ngomong masalah cinta, Deden? Saya udah muak setengah mati dengan semua rayuan kamu. Saya mendingan kamu keluar dari rumah saya. Dan asal kamu tahu ya, kamu ingat nih kata-kata saya. Saya nggak akan pernah membiarkan anak saya untuk bisa bersama anak kamu. Kamu ngerti? Pasti opanya Abel ya? Mas. Pak, Femas nggak akan ngebiarin opanya Abel menghina dan merendahkan keluarga kita. Apalagi mukul papa sampai babak belur kayak gitu. Mama kan Dinda bilang makan dulu, jangan minum obat dulu. Ya udah, Dinda ganti yang baru ya minumnya, Mam ya. Gagal lagi saya. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Abel kan sudah tunangan dan kamu udah gak punya urusan apa-apa lagi sama dia. Di mana opanya Abel? Apa hak dia untuk pukuli papa saya sampai babak belur kayak gitu? Kalau ini cuma masalah antara saya sama Abel. Papa kamu tuh orang brengsek. Dan satu-satunya yang diturunkan sifatnya itu adalah sifat brengseknya dia. Gak heran kamu selalu lancang. Saya? Lancang? Di mana opanya Abel? Di mana? Keluar! Apa hak kamu untuk masuk rumah saya? Katakan. Di mana opanya Abel? Sebelum saya hancurin semua isi barang rumah ini. Emang kamu anak lancang ya? Sekali lagi. Di mana opanya Abel? Sebelum semua isi rumah kamu hancur. Kecil-kecil sudah mau jadi bandit, ha? Ayo bangun. Ayo. Abel, anak itu ngancam mau menghancurkan rumah kita. Ya, tapi kalau mau ngusir dia bukan begini kan caranya. Terus dengan cara apa dong? Hei. Kalau kamu utusan papa kamu, saya akan kirim balasannya lewat kamu. Urus sampah ini. Baik, Bos. Stop! Apaan sih, apa? Bel. 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 Ngapain sih, Fem? Ngapain lagi lo kesini? Bel, lu lihat sendiri. Gue bukan cowok penakut, Bel. Gue nggak takut sama polisi. Gue nggak takut sama opa lu, Bel. Dan gue rela mati demi lu. Tapi lo lihat gak ini gue udah tunangan, Femas? Lupain aja gue, itu lebih baik buat lo. Bel, tunangan gak berarti buat siapapun. Sebelum ada janur kuning di depan rumah lu, Bel, hati gue cuma buat lu. Dan gue akan buktiin ke lu kalau gue cowok yang terbaik buat lu, Bel. Femas, lo mestinya ngerti. Gue gak ada artinya lagi buat lo. Udah pergi. Abel! Abel!
Pergi! Abel! Abel! Pergi! 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 Gue gak mau ngeliat muka lo lagi di sini! Mas Ivan, Dinda udah gak tahan lagi, Mas. Tapi Dinda harus melakukan ini semua demi Mama. Sampai Mas Ivan melamar Dinda. Ternyata kalau saya nggak di rumah, kamu sembarangan aja ya? Kamu pikir rumah nenek moyang kamu? Hah? Susan! Susan! Susan, lihat nih. Pembantu kamu pakai telepon tanpa izin. Dia pikir pulsa gratis. Hah? Telepon tuh mahal. Siapa yang mau bayar? Kamu. Enggak, Tante. Saya cuma terima telepon aja. Masih ngebantah lo ya? Lo nggak sadar apa kerjaan numpuk? Udah, mendingan lo sekarang isi bathtub. Gua mau mandi. Cepat! Cepat! Jangan-jangan dia hamil. Selamat ya, Bu. Hah? Selamat? Ya, Anda hamil. Hamil? Mama. Maafin Dinda, Ma. Maafin Mama. Dinda, perasaan aku senang banget. Aku akan jadi ayah dari buah cinta kita. Tapi Mas Ivan, kapan dong Mas Ivan mau menikahin Dinda? Dinda takut kalau Danda juga Mama tahu, Mas. Dinda, sebulan lagi kok. Sebulan lagi mama papaku baru pulang di luar negeri. Sebulan sampai kapan sih, Mas? Lama-lama perut Dinda keburu besar. Dinda, kamu jangan nangis tuh. Sebulan itu kan nggak lama. Sebulan itu cuma sebentar kok. Untuk menutupi kehamilan kamu. Kamu bisa pakai baju yang agak longgar kok. Supaya nggak kelihatan. Jangan nangis. Abel, ini papanya Femas. Om tahu nomor telepon kamu dari Femas.
bisa kita bicara sebentar? Ada apa, Om? Sebenarnya sih Om lebih senang kalau kita bisa ketemu langsung. Kita bisa ketemu di mana? Saya lagi di STC Senayan, Om. Mau ke Salon Pravda. Iya ya, Om tahu tempatnya. Om kesana ya. Iya, Om. Mudah-mudahan Mita belum mempengaruhi Abel. Saya akan katakan sejujurnya, kalau Abel adalah mungkin anak yang saya cari selama ini. Abel, saya kamu di mana? Abel lagi di Mall STC nih, Mah. Mau ke Salon Pravda. Mah, tadi papanya Famous nelfon katanya mau ketemu Abel. Papanya Famous? Iya, tapi dia nggak bilang sih mau ngomong apa, cuma bilang mau ketemu Abel. Jangan kamu ketemu sama dia. Kenapa, Mah? Pokoknya kamu dengar mama ngomong apa. Jangan sampai kamu ketemu sama papanya Famous. Kamu ngerti? Pak, tanya Salon Pravda di mana ya? Sebelah sana. Sana ya? Iya, baik. Makasih, Pak. Tolong kesini dong, karena takutnya Dede ketemu sama Abel, ya? Abel. Abel, ayo kita pulang. Itu papanya Famous, Mah. Abel, Mama kan udah pernah bilang sama kamu, jangan lagi berhubungan sama mereka. Abel. Diam kamu, ah. Kamu nggak ngerti apa-apa juga. Abel. Denny, lepasin! Lepas! Kalau kamu masih gangguin anak saya akan laporin kamu atas tuduhan pelecehan terhadap anak saya. Kamu ngerti? Sekarang lepasin! Lepas! Kamu dengar ya? Kalau kamu masih terus gangguin anak saya, opanya dia nggak akan ragu untuk membunuh kamu. Kamu ngerti? Gila, kamu ayo Abel pulang. Kalau memang benar Abel anak saya nggak akan biarkan bukti menghancurkan hidup Abel dan Famous. Besok saya harus ke kantor polisi. Mama kenapa sih tadi ngomongnya serem banget? Ada persoalan apa sih antara Mama sama papanya Famous? Dari dulu Mama selalu bersikap musuhin papanya Famous. Abel, kamu nggak perlu banyak tanya lagi. Yang paling penting sekarang kamu nggak perlu ketemu dan nggak perlu lagi bicara sama mereka. Kamu ngerti? Kalau Mama segitu ngelarangnya, berarti ada yang Mama rahasiain dong tentang papanya Famous. Makanya Abel dari kecil nggak pernah boleh main sama Famous. Abel, kamu nggak ngerti ya tadi Mama ngomong apa? Kamu nggak usah pikirin Famous dan papanya lagi, karena mereka tuh udah nggak penting buat kehidupan kita. Karena yang paling penting sekarang kamu tuh udah tunangan sama Indra. Oh, dan satu hal lagi. Mama akan ganti nomor handphone kamu supaya kamu nggak diganggu lagi sama anak beranal itu. Karena kalau nggak, Mama akan ambil handphone kamu. Kamu ngerti? Ayo pulang. Dandi? Dandi? Tunggu, Dandi! Dandi! Dandi, tunggu, ini Mama, nak! Dandi! Tunggu, nak, jangan pergi! Dandi! Bob! Itu Dandi, Bob! Anak kita, Bob! Yang di dalam taksi biru, cepet tusuk!
mana Dani, Bob? Bob, di mana Dani, Bob? Dani, di mama mana? Dani di mana, Bob? Dia sudah pergi. Setiap saya hampir menjumpai Dani, pasti selalu ada yang menghalangi. Apa kesalahan saya selama ini? Ya Tuhan, ampun dosa saya. Suatu saat nanti kita akan bertemu dengan anak kita. Kamu jangan sedih. Ya. Sekarang kamu harus berbesar hati. Karena Dandi berada di kota ini. Saya janji sama kamu, saya akan cari Dandi. Jim, itu bukannya istri kamu? Kamu benar-benar laki-laki busuk. Kamu nggak tahu masalahnya. Saya baru saja melihat kamu menutup kesalahan kamu karena kamu mengganggu istri orang. Hei, dengar laki-laki busuk. Kamu saya peringati, jangan ganggu istri saya lagi. Hei, kamu jangan salah paham. Kamu laki-laki busuk. Kalau kamu sampai melukai hati Indah, saya bersumpah, saya akan hancurkan kamu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 2, yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah mereka masing-masing dengan 100 kali dera. Dan janganlah ada rasa kasihan sedikit pun kepada keduanya, karena itu akan mencegah perbuatan kita untuk menuju atau untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya tahu ya Allah, saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar ya Allah dan melanggar larangan-Mu. Tapi saya tidak tahu harus mengadu kepada siapa lagi selain kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Hamba-Mu benar-benar ingin bertobat dan kembali bersih di hadapan-Mu ya Allah. Bagaimana Ibu? Dapat dipahami? Paham. Maaf, bisa saya tinggal sebentar?
Kenapa nggak masuk? Barangkali dengan mengaji, Ananda akan bisa lebih tenang lagi. Dan jangan bersedih lagi, ya? Maaf, Bu. Tadi saya sangat terharu mendengar ceramah Ibu. Tapi saya merasa manusia yang sangat hina, Bu, untuk masuk ke dalam masjid. Apa yang sudah Ananda berbuat? Saya telah melakukan dosa yang sangat besar, Bu. Seandainya saja Ananda mau mengakui kesalahan yang sudah Ananda perbuat dan tidak akan mengulanginya, insya Allah pintu taubat selalu terbuka. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mari ikut dengan Ibu, Nak. Dinda, Mama, kenapa kamu menangis? Katakan, Dinda. Kamu menangis karena perlakuan Susan dan mamanya. Atau kalau kamu menangisi penyakit mama, sama sekali tidak ada gunanya, sayang. kenapa sih, Ma? Kayaknya Mama udah gak ngebutuhin Dinda ya. Atau apa yang Dinda selama ini lakuin buat Mama memang benar-benar gak ada artinya di mata Mama. Kenapa kamu jadi sensitif begini? Kalau kamu ada apa-apa, kamu kan bisa cerita ke Mama. Ya. Kenapa kamu masih mengikuti saya? Hah? Kenapa tidak pergi dengan Bobby? Jim, tadi itu saya melihat Dandi. Kebetulan Bobby ada di sana, lalu saya meminta dia untuk mengejar Dandi. Kebetulan. Kebetulan tidak terjadi untuk beberapa kali, Indah. Jimmy, mesti gimana lagi saya harus menjelaskan. Dandi itu anak saya. Dia itu sangat berarti dalam kehidupan saya. Saya juga punya anak, Indah. Tapi saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk berkhianat seperti kamu. Saya bukan orang seperti itu, Jim. Lebih baik kamu pergi. Saya akan sakit hati kalau kamu bersenang-senang dengan Bobby saat saya sedang jatuh. Pergi kamu. Pergi. Lo berdua harus bantuin gue untuk nyebarin gosip kalau si Tari itu udah pernah tidur sama si Rio sampai hamil. Hamil? Yang bener lo? Udah jangan banyak tanya. Tapi jangan sampai ada yang tahu kalau gue sumbernya. Soalnya si Tari belum mau ngaku. Sekarang lo siapin bahan-bahan pamfletnya, terus biar gue yang tulisin ya. Udah cepet. Siapa sih yang hamil di sekolah kita ini? Gawat, Tar. Ada orang yang nyebarin gosip kalau salah satu siswi sini ada yang hamil.
tahu siapa yang nulis ini semua? Gue nggak tahu. Gue rasa sih orang gila kali ya yang ngelakuin ini semua. Ambil. Maksud lo apa nempel-nempel ini, ha? Jangan ngomong sembarangan lo ya. Ngapain juga gue nempel kayak gini? Kalau gue mau, lo udah gue bikin mampus. Siapa lagi selain lo yang nempel-nempelin itu, ha? Lagian, Tari itu kan bekas gue. Emang lo masih mau sama Tari? Brengsek lo ya! Kalau ketahuan Bu Yanti, lo berdua bakal dikeluarin dari sekolah. Awas. Percuma, Nes. Kalaupun gosip itu bener, emang dasar tadinya aja yang bego. Mau-maunya nyerahin diri sama cowok kayak dia. Mendingan lo sama gue aja. Yang 100% masih bersih. Yo, gimana kalau anak-anak satu sekolah dan guru-guru gue hamil? Cuekin aja, Tar. Mungkin gosip itu bukan buat lo, oke? Tenang, Tar. Teman-teman, kita harus mencari kebenaran, betul nggak? Jadi, kita tidak boleh membiarkan orang Diam. Anak-anak, Ibu mau tanya. Di luar banyak tulisan yang isinya, di sekolah kita ini ada siswi yang hamil. Kalian tahu siapa yang membuatnya? Bu, saya tahu, Bu. Turun dari langit kali tuh, Bu. Devri, jangan bercanda. Ya, maaf, Bu, maaf. Ibu sedang serius. Iya, Bu. Bu, mungkin pelakunya orang gila yang ingin merusak citra sekolah ini, Bu. Tapi Bu, berdasar pada gosip yang beredar, cewek hamil itu memang benar-benar ada. Dan menurut gosip itu lagi, kalau cewek hamil itu murid kelas Ibu, alias murid kelas ini. Diam! Ibu benar-benar kehilangan kesabaran. Dan Ibu akan lebih marah lagi kalau berita ini menyebar ke sekolah lain dan merusak reputasi sekolah kita. Jadi, cepat cerita ke Ibu tentang isi gosip tersebut sebelum sampai ke telinga kepala sekolah. Tari, kamu tahu tentang gosip tersebut? Saya nggak tahu, Bu. Diam. Kenapa kalian menyuraki Tari? Soalnya menurut gosip yang hamil itu Tari, Bu. Diam. Apa benar begitu, Tari? Bohongmu itu fitnah. Pasti lu yang nyebarin gosip itu. Oh, jangan nuduh gue sembarangan ya. Semua mau lu ngaku. Tari. Kamu kenapa sih selalu aja buat masalah? Ibu tanya aja sama Lolo. Jangan sirik sama saya. Oh, sini.
Sekarang kalian duduk. Tari, Lulu, selesai pelajaran kalian ikut ibu ke ruang guru. Tapi anak-anak, siapa yang tahu penyebar gosip ini, tolong cepat beritahu ke ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aduh, Ais. Kenapa sih salah-salah terus? Ayo dong latihan yang semangat. Kapan kita bisa menang kalau pada lembek-lembek kayak gini? Gimana mau semangat? Orang gerakannya berubah-ubah terus. Ya makanya kita harus tungguin Tari. Dia kan yang mimpin cheerleader sini. Ngapain kita nungguin dia? Mungkin Tari lagi periksa kehamilan di dokter kandungan. Aduh, udah deh, gak usah mikirin orang. Kita mulai latihan lagi dari awal, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Siapa yang suruh mulai, ha? Lo pikir lo itu siapa? Agak kayak diktator. Lagian, ngapain lo ikut latihan? Nanti lo keguguran lagi. Didik ya cewek lo. Jangan-jangan dia gampang kebawa emosi gara-gara bawaan anak. Comber ngomong apa lo? Pokoknya selama dia masih ikut tim, gue sama temen-temen gak mau latihan. Biar lo sama Bu Yanti aja ikut lomba. Terserah lo. Tar, Juga males gue. Oh, ayo dong ikut latihan lagi. Ayo dong teman-teman. Kok pada pergi sih? Heh. Rio, sampai kapan kita harus bersembunyi seperti ini? Gue udah gak tahan dengan cara mereka memandang nama ngecek gue. Tar, sebelum masalah ini mereka tahu, mereka nggak berhak menghukum kita. Semua ini gue yang tanggung, Yo. Sebentar lagi perut gue bengkak. Dan mereka bakal menertawakan nama ngecek gue. Tar, dengerin gue ya, Tar ya. Proses itu masih lama. Seandainya ketahuan, kita bakal dinikahin sama orang tua kita, Tar. Dengar ya, Yo. Siapa yang mau menikah? Hah? Gue masih mau sekolah. Gue gak mau ngurusin anak. Gak mungkin bener kata Lolo. Mendingan gue latihan cheer yang keras. Supaya gue keguguran. Tar, Siapa dan mau kemana? Bobby tidak bisa. Bapak, tamu ini siapa? Kamu sungguh berani datang ke kantor saya. Apa dengan wajah seperti ini masih belum kapok juga? Bobby, saya nggak akan rela kamu hancurkan masa depan hubungan Abel dan Femas. Karena kamu nggak berhak apa-apa. Kamu nggak ada hubungan apa-apa sama Abel. Dengar, kamu sungguh menghina saya. Kalau bukan saja ini kantor, saya nggak jamin. Saya akan bikin kamu lebih babak belur daripada yang sekarang. Asal kamu tahu, Abel cucu saya yang sah. Karena dia juga anak Mita yang sah. Baik, berarti urusan kamu dan saya mulai hari ini selesai. Hei, buat saya belum selesai. Sekali lagi kamu mendekati Abel,
saya nggak akan kasih garansi berapa lama lagi umur kamu bakal panjang. Paham? Bapak ngapain sih ngeladenin Denny? Pakai bilang-bilang lagi kalau Abel tuh anaknya Mita. Nanti kan Denny jadi bisa berpikir kalau Abel tuh anaknya dia, Pak. Papa. Mita tuh nggak mau kalau si Abel sampai tahu Denny tuh papanya. Mita. Jadi Abel anak saya. Ngapain kamu kesini? Keluar. Sebagai ayahnya Abel, saya orang yang paling berhak menentukan dengan siapa Abel harus menikah. Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong, Eden. Laki-laki kayak kamu tuh nggak pantas tau nggak untuk jadi papanya Abel. Dan emang kamu bisa membuktikan kalau kamu tuh papanya dia? Saya dan Abel akan tes DNA. Tes DNA itu tidak membuktikan apa-apa. Lagian saya membesarkan Abel, jadi saya paling berhak untuk menentukan masa depannya Abel. Lagian kalau memang benar Abel anak kamu, mana mungkin Abel bisa menikah dengan Femas, saudara tirinya sendiri? Femas bukan anak kandung saya. Femas anak Antika dari suaminya sebelumnya. Jadi antara Femas dan Abel nggak ada hubungan darah apa-apa. Jadi saya sebagai ayahnya Abel yang berhak menentukan dengan siapa dia harus menikah. Dan itu dengan Femas, bukan dengan laki-laki lain. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga sebelum Papa datang. Kalau Papa sampai datang, saya yang akan bisa jamin keselamatan kamu. Kamu bisa keluar dari rumah ini masih hidup. Keluar! 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 Saya nggak mau dengar. Keluar! Sekarang kamu bisa mengusir saya. Tapi suatu saat nanti, saya akan rebut Abel dari kamu. Mas Ivan, mending Mas Ivan gak usah nengok Mama deh. Dinda takut kalau Mama nanya macam-macam ke Mas Ivan. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu ke rumah sakit ya sama aku. Hah? Ke rumah sakit? Ngapain, Mas? Dinda, dengerin aku. Aku sebagai calon ayah, aku ingin memastikan kalau kehamilan kamu itu betul-betul sehat. Sebentar aja kok. Aku udah bikin janji sama dokter di rumah sakit. Tapi Dinda lihat Mama dulu ya. Masih tidur apa enggak? Pokoknya kalau dalam 5 menit Dinda nggak telepon balik Mas, berarti kita jadi jalan. Ya Mas ya? Saya tunggu ya. Sekarang saya udah ada di ujung jalan rumah kamu. Ya. Lebih baik saya pergi sekarang. Dinda? Kamu pembantu ngapain di sini? Luyuran ya? Loh, poli kandungan.
Jangan-jangan kamu hamil. Tante jangan ngomong sembarangan ya. Saya mencintai Dinda. Dan sebagai gadis terhormat, saya akan bicara baik-baik. Dan saya akan melamar Dinda. Perempuan terhormat. Jangan sok suci. Kamu kira saya bodoh? Itu apa? Poli kandungan. Pasti kamu baru periksa kandungan ya? Tante nggak berhak ya ikut campur dalam urusan pribadi saya. Itu hak saya, Tante. Selama mama kamu tinggal di rumah saya melihat kamu rendah. Dan saya sebagai majikan tidak mau punya pembantu yang hamil di luar nikah. Mama kamu juga nggak mau punya cucu haram. Mas Ivan, gimana dong Mas kalau sampai mamanya Susan ngomong sama Dandas dan Mama? Kamu nggak usah takut dengan ancaman Mamanya Susan. Mamanya Susan kan baru mengira-ngira saja. Dia belum tahu benar kalau kamu benar-benar hamil. Atau kamu pindah, tinggal bersama aku. Tapi Mas, kita kan belum nikah. Apa kata orang-orang kalau Dinda tinggal di rumah Mas Ivan sementara Dinda hamil sampai punya anak? Ya udah, sekarang kamu sabar aja. Secepatnya, aku akan paksa orang tua aku untuk pulang. Dan aku akan melamar kamu. Bener ya Mas? Demi anak kita Mas. Dinda nggak mau kalau anak kita terlahir menjadi anak haram. Iya. Kita pulang yuk. Ayo, pasang. Ayo, pasang. Ayo cepet kau cepet. Ayo, tambah. Ayo. Bang nggak main lagi kok. Main dulu kartu saya. Ayo, turun deh. Ayo, buka. Weh punya weh menang lagi. Nah, Susan. Yuk, gue kasihin 10 juta lagi. Enggak. Gue bubar aja. San, lu jangan curang dong mainnya. Kita kan udah janji main sampai malam. Masa baru jam segini lo udah mau pulang? Gimana sih lo nggak seru nih main begini? Tanggung, San. Kapan lu mau bayar utang gue? Kau kan tahu rumah saya. Jadi secepatnya saya bayar utang saya. Nah, kalau lu nggak bisa bayar gue punya utang, lu jadi pialan gue aja. Ide bagus bisa. Boleh juga tuh. Ayo San, jangan enak aja. Saya kan punya suami, gimana sih? Iya, laki lu simpan di lompet aja. Kok emangnya duit di dompet? Sebagai pengganti 30 juta utang saya itu, saya harus paksa Dinda untuk melayani Ko Ahong.